Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safitri. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh teori behavioristik yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada teori koneksionisme. Teori ini dikemukakan oleh Edward Linton Wright. Ia merupakan seorang psikologi terkemuka dari Amerika Serikat yang teori pembelajarannya yaitu teori koneksionisme dominan di negara tersebut. Beliau lahir pada tanggal 31 Agustus 1874 di Williamsburg. Ia merupakan putra kedua dari seorang pendeta Metodis. Dia adalah anggota dewan dari Psychological Corporation dan menjadi presiden dari American Psychological Association pada tahun 1912. Dia mengatakan belum pernah mendengar atau melihat kata psikologi sampai ia masuk Wesley University. Pada saat itu, ia membaca karya William James yang berjudul Principle of Psychology dan tertarik dengan karyanya. Tidak seperti kebanyakan psikologi terdahulu, ia tertarik pada pendidikan, terutama pembelajaran, transfer, perbedaan-perbedaan individu dan inteligensi. Menurut teori koneksionisme, seluruh kegiatan belajar didasarkan pada jaringan asosiasi atau hubungan antara stimulus dan respon. Dalam hubungan antara stimulus dan respon ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga Thorndike merumuskan 3 hukum belajar. Yang pertama adalah persiapan. Hukum persiapan yaitu belajar akan menjadi atau akan terjadi bila ada kesiapan pada diri individu. Yang kedua adalah hukum latihan, yaitu bahwa hubungan antara stimulus dan respon akan diperkuat atau diperlemah oleh tingkat intensitas dan durasi dari penggunaan hubungan dan latihan. Yang ketiga adalah hukum efek, yaitu hubungan antara stimulus dan respon akan semakin kuat bila sebuah respon menghasilkan efek yang menyenangkan, begitu pula sebaliknya. Teori ini dikembangkan oleh hasil percobaan terhadap kucing yang mengalami kelaparan. Hasil dari percobaan ini memberikan kesimpulan bahwa kemampuan untuk memilih tanggapan yang tepat disertai adanya usaha dan pengalaman kegagalan akan menghasilkan rangsangan dan tanggapan. Kesimpulan ini dijadikan sebagai teori belajar dan nama pembelajarannya yaitu pembelajaran coba-coba. Yang kedua adalah teori classical conditioning. Teori ini dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Ia merupakan seorang fisiologi dan dokter dari Rusia. Ia lahir pada 14 September 1849 di Ryazan, Rusia. Keluarganya mengharapkannya menjadi seorang pendeta, namun setelah membaca Charles Darwin, ia menyadari bahwa ia lebih banyak peduli untuk pencarian ilmiah. Ia menerima gelar doktor pada tahun 1879. Ia kemudian melanjutkan studinya dan memulai risetnya sendiri dalam topik yang menarik baginya, yaitu sistem pencernaan dan peredaran darah. Karyanya terkenal dan diangkat sebagai profesor fisiologi di Akademi Kedokteran Kekaisaran Rusia. Teori classical conditioning ini ditemukan Ivan Pavlov melalui percobaan terhadap anjing. Pavlov menemukan bahwa seiring waktu anjing mengeluarkan air liur tidak hanya ketika makanan disajikan, tetapi saat orang yang memberi makan tiba. Pada percobaan ini, Pavlov menemukan bahwa anjing dapat dikondisikan untuk mengeluarkan air liur dengan suara lonceng jika suara itu berulang kali diberikan pada saat yang sama saat diberikan makanan. Makanan yang diberikan adalah stimulus tanpa syarat dan air liur adalah respon bawaan tanpa syarat. Anjing dalam eksperimen ini telah belajar mengasosiasikan suara lonceng dengan makanan. Pavlov menunjukkan bahwa classical conditioning mengarah pada pembelajaran melalui ingatan. Teori yang ketiga adalah teori operant conditioning. Teori ini dikemukakan oleh B.F. Skinner atau yang memiliki nama lengkap Burrhus Frederick Skinner.
Beliau lahir di Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 28 Maret 1904. Ayahnya bernama Williams dan ibunya bernama Grace. Ayahnya bekerja sebagai seorang pengacara dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Tetapi kecerdasan ibu dari Skinner tidak perlu diragukan lagi. Sebelum masuk ke dunia psikologi, Skinner sangat suka terhadap dunia sastra. Bahkan ia sempat bercita-cita ingin menjadi seorang penulis. Teori operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi. Dalam dunia penelitian, konsep ini bisa dilihat pada tikus-tikus dalam percobaan. Tikus tersebut ditempatkan di dalam sebuah kandang yang berisi 2 buah lampu, masing-masing berwarna merah dan satu lagi berwarna hijau. Di samping lampu tersebut terdapat sebuah tuas. Jika tikus menggerakkan tuas di saat lampu yang menyala berwarna hijau, maka tikus akan mendapatkan hadiah, yaitu makanan. Namun jika tikus menggerakkan tuas di saat lampu yang menyala berwarna merah, maka tikus akan mendapatkan hukuman, yaitu disetrum secara ringan. Lama-kelamaan tikus tersebut belajar bahwa tuas hanya boleh digerakkan saat lampu yang menyala berwarna hijau. Hal ini menandakan bahwa tikus tersebut telah berhasil menghubungkan antara perilaku dan konsekuensi melalui hadiah dan hukuman yang diterima. Sekian penjelasan saya tentang teori koneksionisme, teori classical conditioning, dan teori operant conditioning. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.